Pemirsa, kita lanjutkan Indonesia Lawyers Club. Kok hilang pengacara kita tadi? Pak Benjamin. Pak Benny Momoto. Tak apa-apa. Benny Momoto sebagai Deputi BNN terhadap vonis ini, terhadap apa yang Pak Benny ketahui yang terjadi dengan Engki ini. Terima kasih, Pak. Jadi apa yang kami temukan malam ini tentunya menjadi perhatian kami. Kami sementara ini masih menangani beberapa kasus berkaitan dengan napi. Dan apabila di kemudian hari kami menemukan aliran dana, tentunya dalam konteks kasus pencucian uang, kami sudah menangani dalam beberapa kasus seperti itu, aliran dananya kemana dan sebagainya. Dan malam ini sangat menarik karena apa yang disampaikan oleh Bapak Benyamin, unsur-unsur itu sudah jelas. Kami ingin menyampaikan bahwa kondisi saat ini, para napi yang terus-menerus mengendalikan jaringan dari dalam lapas, tentunya ke depan akan terulang kembali bagi mereka yang sedang memproses. Apakah itu PK, apakah itu kasasi dan sebagainya. Jadi kami mendapati bahwa mereka masih aktif terus bertransaksi, hanya tinggal menunggu waktu. Kenapa? Karena mereka masih dimungkinkan dan masih bisa menggunakan alat komunikasi. Jadi kami dengan Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya sudah sepakat bahwa kami akan terus-menerus menangkap, mengambil apabila terbukti bahwa dia masih mengendalikan jaringan. Dengan upaya ini, kiranya ke depan, mereka akan berpikir dua kali. Ketika mereka sementara menjalani hukuman, nanti akan terkena kasus baru lagi, sehingga yang tadinya yang tadinya sudah mendapatkan pengurangan hukuman, dia akan dituntut dalam kasus baru dan akan lebih berat lagi, karena sudah perulangan. Kemudian juga dalam kasus untuk napi-napi yang sudah divonis mati, apabila selesai pembuktian seperti yang saat ini sedang kami tangani, kalau bukti cukup, kiranya itu akan menjadi bahan pertimbangan percepatan eksekusi hukuman mati. Dan kami sepakat dengan Bapak Menteri untuk kita bekerja sama, dan saat ini sementara masih berlangsung. Baik, hubungannya dengan kasus Engki ini apa yang Pak Benny ketahui? Mengenai kasus Engki memang cukup menarik. Kami tidak menyidik, kebetulan disidik oleh Basuki. Dan ada juga yang menarik, Pak. Antara pasal-pasal yang disangkakan, berkas dikirim ke kejaksaan, sudah P21, sekian jumlah pasal, tapi ketika dakwaan ternyata berkurang 2. Jadi pasalnya juga dari awal udah ada yang lenyap. Kami tidak tahu, Pak. Tapi ya, yang kami pelajari, lenyap, kan? Yang kami pelajari pasal 59 ayat 3 hilang tentang korporasi, pasal 60 ayat 1 juga hilang. Tentang apa itu 60 ayat 1? Tentang produksi selain yang ditetapkan pada ketentuan pasal 5. Itu ancamannya 2 pasal itu berapa? Mati. Mati? Iya. Jadi hilang di kejaksaan. Ya berarti hilang di kejaksaan udah P21. Ya. Faktanya yang kami temukan itu, Pak. Jadi ketika jaksa membacakan dakwaan, 2 pasal udah lenyap. Ya. Ada lagi. Tarik nafas. Oke, apalagi yang Pak Benny ketemukan?
Ya, dalam konteks dari pembuktian, kami sendiri juga belum lama menangkap di daerah Bekasi, Pak. Kondisinya sama, sedang tidak berproduksi. Bahan kimianya ada semua, peralatannya ada semua. Mereka sementara berhenti karena menunggu napi yang akan menangani pabrik itu keluar. Jadi menunggu napi yang lagi di dalam keluar. Ya, selesai menjalani hukuman dia akan keluar dan dia akan mengelola pabrik itu. Dan dari hasil pemeriksaan dari alat-alat yang dipakai, sisa-sisa yang ada menunjukkan bahwa itu adalah sabu. Untuk produksi sabu. Ini kita baru bisa mengungkap atau memang situasi kita ini sudah semakin buruk? Dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan, Pak, bahwa negara kita saat ini menjadi sasaran pemasaran sindikat narkoba internasional. Tadi di Batam ditangkap orang Malaysia, kurir narkoba. Kemarinnya lagi di Dili membawa kokain, orang Indonesia dari Peru. Belum lama lagi tertangkap di Johor, orang kita, warga negara kita sebagai kurir, membawa sabu. Tarik ke belakang lagi, wanita kita ditangkap di Manila, membawa 10 kg kokain dari Peru. Mau dibawa ke sini atau? Semua ke Indonesia, Pak. Jadi Kenyang memang dong ya? Kenyang dong kita banyak makanan masuk. apa yang disampaikan oleh Pak Henry tepat. Kita harus sama-sama melawan ini. Seluruh elemen harus bersama-sama menyikapi kondisi yang serius ini. Kalau tidak, anak cucu kita akan kena. Ya bagaimana kita mau bersama-sama kalau polisinya, teman-teman Pak Benny juga terlibat. Jaksa aja tadi Pak Benny bilang pasal hilang. Hakimnya mengkorting hukuman. Gimana bersama-sama Pak Benny? Tapi setidaknya kami mulai diri kami sendiri. Bagaimana komitmen kita, kami dengan jajaran untuk secara all out menyikapi ini. Tugas ini tugas mulia. Apa komen BNN atas keputusan Hakim Yamani tadi? Bahkan udah diturunin dari mati menjadi 15, didiskon lagi 3 tahun. Diam-diam. Nanti menunggu penyidikan kami, Pak. Apa? Menunggu penyidikan kami. Tanpa pengaduan BNN boleh masuk loh itu. Ada hal-hal yang tidak perlu kami ungkap di forum ini, tetapi ada saatnya nanti kami sampaikan. Baik. Saya mau ke Komisi Yudisial. Ternyata menurut para hakim dulu, termasuk Pak Benjamin, setelah di fit and proper oleh Komisi Yudisial, kemudian DPR, hasilnya hakim-hakimnya lebih buruk daripada yang dulu. Apa komentar Komisi Yudisial? Terima kasih Bang Karni. Kalau bicara secara umum, saya bisa memaparkan. Kalau khusus Pak Ahmad Yamani, sebenarnya Pak Sokoco ini lebih paham. Tapi saya coba secara umum saya paparkan. Pada waktu bicara masalah pengusulan Hakim Agung, Pak Karni, isu di Pak Ahmad Yamani ini. Dulu itu sebelum tahun 2011, yang namanya calon Hakim Agung dari karir, sebelum diseleksi oleh kami, itu diusulkan oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu membuat, saya kurang tahu di internal seperti apa, tapi yang pasti ada proses seleksi katanya. Dari situ diusulkanlah kepada kami, Komisi Yudisial kemudian menseleksi yang karir itu dari yang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, di sini kalau dari konteks itu, Pak Ahmad Yamani pertama diusulkan oleh Mahkamah Agung berarti. Itu yang harus digarisbawahi. Yang kedua, kalau di Komisi Yudisial, seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, bahwa berdasarkan informasi di tahun itu, tidak ditemukan sama sekali masalah pada saat seleksi. Walaupun di akhir sebelum diputus di hari terakhir itu ada surat tanda kutip gelap begitu yang memaparkan surat kaleng yang memaparkan beberapa isu. Nah, memang setelah jadi Hakim Agung Pak Ahmad Yamani baru kami pun mendapat pengaduan agak banyak, Bang Karni.
Jadi di tahun 2010 ada satu pengaduan tentang dari masyarakat tentang Pak Ahmad Yamani. Bahkan 2012 ini ada 8. Walaupun 3 kami proses, ada yang tidak lengkap, ada yang tidak terbukti. 5 masih diproses sekarang oleh kami. Nah, jadi memang itu dalam konteks track record untuk Pak Ahmad Yamani setelah Hakim Agung itu kami mempunyai itu. Sebelumnya kami katakan tadi, sebagaimana disampaikan oleh Mas Agus, itu tidak ada hal-hal yang cukup signifikan. Terhadap kasus Angki ini sendiri, apa penemuan dari Komisi Yudisial? Jadi pertama saya mau merespon yang tadi disampaikan oleh Pak Joko Sarwoko, Bang Karni. Jelas kalau dari sisi KAY, pertama kita apresiasi bahwa di Sabtu malam kemarin, Mahkamah Agung telah memberikan penjelasan yang clear. Minimal menghilangkan kontroversi apakah Pak Yamani mundur karena sakit, karena beberapa hari sebelumnya Mahkamah Agung mengatakan karena sakit. Kemudian ada informasi berikutnya Pak Yamani karena tidak kerasan di Mahkamah Agung. Nah, terakhir kemudian dituntaskan di Sabtu malam itu, dan kami mengapresiasi bahwa Pak Yamani katanya diminta mundur karena dari hasil pemeriksaan Bawas ditemukan terbukti ada unprofessional conduct yang melebihi kelalaian, tadi dibilang itu. Nah, yang di dalam hukum nggak ada betul melebihi kelalaian. Nah, yang ada kelalaian kurva betul atau offset sengaja. Betul. Nah, yang kami sesalkan sebenarnya Bang Karni, yang kami sesalkan, kalau kita bicara unprofessional conduct, di literatur manapun, unprofessional conduct itu adalah pelanggaran kode etik. Jadi kalau ada pernyataan telah terbukti unprofessional conduct, tapi tidak terbukti pelanggaran kode etik, kami agak butuh waktu untuk berpikir begitu. Karena, oke, di situ tidak ada penyuapan. Tidak ditemukan penyuapan katanya oleh Bawas. Tapi pelanggaran kode etik tidak hanya itu. Pelanggaran kode etik itu kalau kita bicara poin-poin di kode etik kita, banyak sekali. Bicara tidak tertib tugas pun kode etik, tidak sungguh-sungguh tugas kode etik, perbuatan tercela kode etik, terkesan memihak kode etik, begitu. Nah, dari sisi itu, kalau berdasarkan hasil pemeriksaan Bawas yang disebarkan juga ke publik, itu terlihat bahwa ada beberapa poin di kode etik yang sebenarnya masuk. Teknis yudisial, mungkin Pak Benyamin dan Pak Iskandar Kamil cukup memahami. Teknis yudisial menurut kami, itu isunya di ranah pada waktu hakim membuat pertimbangan. Itu tidak bisa siapapun memasuki itu. Pada waktu hakim memutus, mengeluarkan vonis, tidak bisa siapapun. Tapi pada waktu ada hakim yang merubah keputusan yang sudah disepakati oleh majelis dengan tulisan tangannya, itu di luar mungkin ada dugaan tindak pidana, jelas itu pelanggaran kode etik kalau terkait dengan beberapa poin di kode etik. Nah, oleh karena itu kami berkali-kali kemarin menyatakan sebenarnya akan menjadi presiden buruk ini apabila diteruskan seorang hakim yang terbukti bersalah dari hasil pemeriksaan itu diminta mundur, karena sebagaimana diatur undang-undang itu kan sebenarnya masuk kalau terbukti bersalah dari hasil pemeriksaan, maka itu dilanjutkan dengan proses pemberian sanksi. Apakah kemudian pada waktu proses pemberian sanksi terkait kode etik itu hakim tadi seperti disampaikan masih terus menangani perkara? Tidak. Berdasarkan peraturan bersama KAY dan EMA saat ini dengan peraturan terbaru tahun 2012 ini, apabila terbukti di MKH seorang hakim memang melanggar kode etik dan misalnya diberhentikan dengan tidak hormat, dia diberhentikan sementara dulu sebelum keluar keputusan dari presiden. Sehingga kekhawatiran Pak Yamani masih terus memegang kasus itu tidak akan terjadi. Karena ada proses pemberhentian sementara. Nah, ini kan sebenarnya sudah kita sepakati di beberapa peraturan bersama antara KAY dan EMA. Makanya kami menyesalkan sekali pada waktu itu diminta mundur prosesnya. Kalau dia sampai mundur, Ya, dan dikabulkan, ya. kenapa disesalkan? Tadi itu, Karena KAY tidak bisa lagi mengusut. kalau terkait dengan kasus di kami masih tetap bisa memeriksa Pak Ahmad Yamani. Karena yang dilaporkan ke kami bukan person Pak Ahmad Yamani, tapi majelis hakim. Betul. Jadi kami bisa tetap memeriksa Pak Ahmad Walaupun Yamani. persen dia menurut saya KAY tetap bisa berwenang karena dia melakukan sebelum mundur Ya. sebagai hakim. Dan perlu diketahui oleh Bang Karni, di peraturan internal kami, apabila dalam proses penanganan laporan dan pemeriksaan hakim ditemukan dugaan tindak pidana, kami akan melaporkan itu kepada pihak yang berwenang. Anda sudah melaporkan ke berwenang? Ini kan belum selesai Bang Karni. Enggak, dia mengubah sendiri. Betul, pemeriksaan ini kan Dia akan kami mengubah lakukan sendiri, dulu. apa itu lupa atau kelalaian? Betul. Itu yang kami sampaikan bahwa saat ini kita mau periksa nih.
Nah diperiksa itu kalau memang di situ kan kita akan tanya langsung ke Pak Yamani dan Iya. hasil dari MA pun akan kita jadikan sebagai dasar Iya. untuk terkait dengan dugaan tindak pidana itu. Malam ini boleh dicatat teleponnya Benny Momoto, Anda bisa lapor langsung. Kita rehat sejenak.